Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamdan Doni dari SMK Kesehatan Sunan Kalijaga, Banyuanyar. Untuk judul penelitian saya yaitu ChatGPT versus Meta AI, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan remaja Banyuanyar dalam memilih asisten virtual untuk pendamping pembelajaran. Penelitian saya di sini dilatar belakangi oleh maraknya kecerdasan buatan atau AI (Artificial Intelligence) yang digunakan utamanya di kalangan para remaja, di mana para remaja itu seringkali memakai AI sebagai asisten virtual untuk pendamping pembelajarannya. Kemudian di penelitian-penelitian yang ada setelah saya baca-baca itu penelitiannya tidak terfokus kepada salah satu atau beberapa AI, melainkan secara universal saja. Gitu. Maka dengan demikian saya memfokuskan penelitian ini hanya pada ChatGPT dan Meta AI. Baik, untuk metode penelitiannya, metode penelitian yang saya gunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Untuk analisis datanya itu saya memakai analisis regresi logistik. Kemudian untuk pengumpulan datanya saya memakai kuesioner. Untuk respondennya sendiri yaitu terdiri dari 76 responden. Terdiri dari pelajar SMP, SMA, SMK, dan beberapa guru yang sudah lulusan S1 dan S2 se-Kecamatan Banyuanyar. Baik, untuk hasil penelitian saya itu berdasarkan pengalaman penggunaan asisten virtual, 80% responden sudah menyatakan terbiasa menggunakan asisten virtual. Sementara 20%-nya itu mereka sekedar mengenal saja, namun jarang untuk mencoba memakai AI, asisten virtual tersebut. Untuk bagian analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan asisten virtual. Variabel yang pertama yaitu variabel kemudahan penggunaan. Saya lupa. Untuk variabel yang saya gunakan untuk mengukur faktor-faktor yang melatar belakangi pemilihan asisten virtual ini saya ada 4 variabel, 3 variabel X dan 1 variabel Y. Untuk variabel X yang pertama yaitu kemudahan penggunaan, lalu X2-nya yaitu variabel kualitas jawaban, lalu yang ketiga yaitu fitur yang ditawarkan. Nah, untuk hasil penelitiannya pada variabel kemudahan penggunaan X1, mayoritas responden memberikan penilaian positif dengan rata-rata skor di atas 4 pada skala Likert 1 sampai 5. Dengan demikian menunjukkan bahwa ChatGPT maupun Meta AI dianggap mudah untuk digunakan. Selain itu, sebagian besar responden setuju bahwa asisten virtual yang mereka gunakan memiliki antarmuka yang sederhana dan user-friendly, sehingga dapat diakses dengan cepat tanpa hambatan teknis yang signifikan. Lalu pada variabel selanjutnya yaitu kualitas jawaban X2, skor rata-rata berada di angka 3,8 sampai 4,2, menandakan bahwa responden umumnya puas dengan keakuratan dan relevansi informasi yang diberikan oleh asisten virtual ChatGPT. ChatGPT dinilai lebih unggul dalam menjelaskan konsep pembelajaran dengan jelas, sementara Meta AI itu cenderung lebih baik dalam memberikan jawaban yang langsung dan ringkas. Untuk variabel yang terakhir yaitu fitur yang ditawarkan. Variabel ini memiliki skor rata-rata sekitar 3,5 sampai 4,5. Dari hasil kuesionernya menunjukkan bahwa fitur tambahan
seperti kemampuan membaca gambar, memberikan referensi sumber, serta mode percakapan interaktif sangat berpengaruh dalam pemilihan asisten virtual. Lalu responden yang lebih sering menggunakan ChatGPT itu menyatakan bahwa fitur kustomisasi percakapan dan kemampuan memberikan penjelasan yang mendalam menjadi keunggulan utama, sedangkan pengguna Meta AI itu lebih menyukai integrasi dengan platform lain yang memudahkan akses informasi. Baik, untuk pemilihan asisten virtualnya itu ada 50% memilih ChatGPT dari kemampuannya yang memberikan jawaban lebih mendalam dan terstruktur. Lalu 30% responden memilih Meta AI karena integrasinya yang lebih kuat dengan media sosial. Tidak terlepas dari latar belakang Meta AI yang terintegrasi dengan WhatsApp dan Facebook. Jadi memungkinkan akses informasi secara lebih cepat dan real time. Baik. Yang selanjutnya yaitu faktor dominan dalam pemilihan asisten virtual. Dari 3 variabel tersebut, variabel mana yang paling menonjol, yang paling mempengaruhi alasan pemilihan asisten virtual di kalangan para remaja? Nah, berdasarkan hasil uji regresi logistik, menunjukkan bahwa faktor fitur yang ditawarkan, yaitu variabel X3, memiliki pengaruh signifikan terhadap pemilihan asisten virtual dengan nilai koefisien 1,56 dan p-value sebesar 0,017. Nah, dengan demikian nilai p-value-nya itu lebih kecil dari 0,05 yang berarti hubungan ini signifikan secara statistik. Lalu untuk variabel lainnya, kemudahan penggunaan X1 dan kualitas jawaban X2 tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam hasil uji regresi logistiknya. Nilai koefisien X1-nya sebesar minus 0,2282 dengan p-value 0,679, di mana 0,679 ini lebih besar dari 0,05. Serta X2 dengan p-value 0,079 menunjukkan bahwa meskipun kualitas jawaban memiliki pengaruh yang relatif lebih besar dibandingkan kemudahan penggunaan, keduanya tidak cukup untuk menjadi faktor dominan dalam pemilihan asisten virtual. Dengan demikian, faktor yang paling dominan yaitu adalah fitur yang ditawarkan. Mayoritas remaja di Banyuanyar itu memilih asisten virtualnya mereka antara ChatGPT atau Meta AI itu melihat berdasarkan fitur yang ditawarkan oleh masing-masing AI. Gitu. Demikian presentasi hasil penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.